Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bertemu dengan Bapak dalam pembelajaran dari administrasi transaksi kelas 11. Pada pembelajaran kali ini yang akan kita bahas review ataupun mengulangi tentang pembelajaran tentang penerimaan kas dari penjualan tunai. Pada materi sebelumnya, kalian sudah membahas tunai dari proses transaksi penjualan. Ada 3 prosedur yang dapat dilakukan oleh penjual dalam menerima uang kas hasil penjualan tunai. Pertama, penerimaan kas atau uang itu dari over the counter sales. Artinya apa? Si penjual itu menerima uang secara langsung dari konsumen pada saat mereka melakukan transaksi dengan konsumen. Ada yang membayarnya langsung dengan menggunakan uang, ada juga yang dengan menggunakan cek pribadi ataupun dengan menggunakan warkat pembayaran yang lain. Tetapi dilakukan secara bersamaan antara penyerahan uang dan juga pemberian barang. Prosedurnya biasa, si konsumen atau pembeli datang memesan barang, kemudian oleh penjual disiapkanlah barang yang dibeli, dibikinkan nota. Setelah itu, si pembeli menyerahkan jumlah uang sesuai dengan transaksinya, dan si penjual akan menerima uang secara langsung di tempat mereka berjualan, over the counter sales. Kemudian yang kedua, penerimaan kas dari COD sales. COD itu cash on delivery sales. Artinya apa? Si penjual akan menerima uang ketika barang yang dibelinya diserahkan kepada si konsumen tetapi tidak di tempat penjualan. Artinya apa? Jadi secara online. Si konsumen memesan barang kepada produsen, kemudian nanti uang akan dibayar apabila barang sudah sampai ataupun barang diserahkan ke konsumennya. Nanti antara si penjual itu akan langsung menemui konsumen untuk mengantarkan barang, atau si penjual bisa meminta bantuan pada pihak perusahaan angkutan umum ataupun melibatkan pihak jasa pengiriman, bisa kantor pos ataupun jasa ekspedisi lainnya. Nanti ketika si barang tersebut diterima oleh si konsumen, oleh pembeli, maka pembeli akan menyerahkan uang kepada si pengantar tadi. Nanti si pengantar akan menyerahkan uangnya kepada penjual. Artinya apa? Penjual baru akan menerima uang cash dari si pembeli setelah barang diterima oleh pembeli. Tidak secara langsung melalui pihak lain. Bisa melalui pihak delivery, layanan delivery ataupun kantor pos ataupun jasa angkutan lainnya. COD, cash on delivery, dapat uang setelah diantarkan barangnya. Kemudian yang ketiga, penerimaan orang tunai penjual itu dari credit card sales. Artinya ini boleh dikatakan pembayarannya dilakukan secara non tunai. Pembayaran non tunai, bukan transaksinya yang kredit ataupun tunai ya, tetapi lebih ke alat bayarnya. Alat pembayaran dilakukan oleh si konsumen itu menggunakan alat pembayaran non tunai. Kalau kalian masih ingat bedanya pembayaran tunai dengan non tunai, kalau pembayaran tunai berarti konsumen membayar uang secara langsung cash, uang tunai. Sementara kalau pembayarannya non tunai, si konsumen akan membayar dengan menggunakan warkat seperti kartu kredit ataupun misalnya kartu debit ataupun cek dan sebagainya. Nah, si penjual akan menerima uang itu dari credit card sales. Dia artinya si konsumen membayar menggunakan pembayaran non tunai. Ini biasanya akan melibatkan pihak ketiga, yaitu pihak yang mengeluarkan kartu kredit ataupun pihak yang mengeluarkan jasa pembayaran, pengalihan pembayaran maksudnya, bisa bank ataupun lembaga keuangan lainnya. Teknisnya nanti si pembeli datang ke tempat kita, ke penjual untuk melakukan transaksi jual beli. Setelah disetujui barang yang akan dibeli, kemudian nanti konsumen akan membayar sejumlah nominal transaksi tetapi tidak menggunakan uang, lebih menggunakan kartu kredit. Misalnya nanti dengan prosedur kartu kredit si konsumen akan memberikan kartu kredit, kemudian nanti si penjual akan menyiapkan mesin edisinya,
kemudian nanti akhir-akhirnya akan keluarkan struk dari hasil pembayaran menggunakan kredit card, atau misalnya konsumennya membayar menggunakan kartu kredit, menggunakan cek. Nah, artinya apa? Penjual hanya akan menerima secari kertas struk hasil mesin edisi, pembayaran menggunakan edisi kartu kredit atau menggunakan cek. Nah, nanti si penjual itu akan mencairkan, katakanlah mensettlement bukti pembayaran menggunakan kartu kredit tadi ke banknya. Nanti kalau misalnya si penjual punya banknya di BRI, ya dia akan datang ke BRI untuk mencairkan, apakah nanti bentuknya akan dicairkan dalam bentuk uang tunai. Nanti secara tidak langsung kita penjual nagih ke banknya si katakanlah ke BRI ataupun ke banknya si pembeli yang tadi menggunakan kartu kredit. Misalnya pembeli menggunakan BRI, nanti kita bisa aja datang ke bank BRI untuk mencairkan uang. Nih saya mau nyairin uang, kemarin ada nasabah Bapak yang bertransaksi menggunakan kartu kreditnya. Nanti akan dibayar secara tunai, atau bisa saja uangnya itu nanti langsung masuk ke rekening penjual. Artinya tetap saja si si penjual dia akan menerima uang cash bentuknya. Jadi bisa dicairkan langsung uangnya, atau bisa dipindah bukukan ke bukunya ataupun ke tabungannya si penjual. Itu mungkin reviewnya kemarin. Nah, setelah pembelajaran itu, kalian kemarin saya kasih tugas tentang prosedur ataupun bagaimana caranya si konsumen ataupun penjual menerima uang cash dari proses COD. Dari jawaban yang kalian sudah kirim, rata-rata sudah betul. Kebanyakan kalian mengirim jawaban itu melibatkan kantor pos sebagai jasa yang mengantarkan barangnya dan menerima uang. Setelah itu nanti kantor pos akan memberikan laporan kepada si penjual bahwa barangnya sudah diantar dan si pembeli sudah menyerahkan uang ke kantor pos atau ke yang nagihnya. Artinya apa? Nanti penjual bisa mengambil ataupun bisa mencairkan uangnya hasil dia menjualnya ke kantor pos untuk bisa dicairkan. Jadi teknisnya itu mudahnya barang diserahkan oleh kantor pos kepada pembeli, kemudian nanti pembeli membayar atau memberikan uangnya kepada pengantar barang tadi, pegawai kantor pos. Nanti pegawai kantor pos akan menyimpan uangnya di rekening kantor pos, kemudian memberitahukan kepada penjual bahwa uangnya sudah diterima dan bisa diambil, bisa dicairkan dengan nomor resi tertentu. Nanti si penjual akan datang ke kantor pos untuk mencairkan uang tersebut dan si penjual bisa menerima uang cash tersebut. Itu saja review dari pembelajaran materi hari ini. Tidak ada tugas. Nanti pertemuan berikutnya insya Allah akan ada tugas lagi dan materi yang baru. Terima kasih. Dari beliau Taufiq Hidayah. Jangan lupa bagi siswa yang belum mengerjakan tugasnya, masih ditunggu, tetapi jelas tugas baru bisa diselesaikan tidak tepat waktu. Bagi yang belum, Bapak tetap akan tunggu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.